Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus hari ini, kepada kita diperdengarkan bacaan-bacaan kitab suci yang menggambarkan kepada kita bagaimana Allah sungguh mengasihi dan mencintai kita. Bacaan pertama dan bacaan Injil mempunyai nada yang sama dengan penggambaran mengenai Allah dalam diri gembala yang baik. Injil Lukas dengan sangat baik menggambarkan kepada kita betapa kebaikan Allah itu melebihi segala kekurangan dan keterbatasan kita. Diawali dengan kisah Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita mengenal, kita membaca siapa itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang paling jelas kita tahu adalah mereka kadang-kadang atau sering atau bahkan selalu menjadi hakim bagi sesama. Karena menganggap diri sebagai orang yang paling benar, orang yang paling pandai, orang yang paling suci, orang yang paling kudus, sehingga sering menganggap orang lain itu sebagai orang yang berdosa. Karena itulah Yesus di hadapan mereka dikatakan menyampaikan perumpamaan tentang seorang gembala memiliki 100 ekor domba, satu di antaranya sesat, dan ia meninggalkan 99 ekor untuk pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Menarik untuk kita renungkan pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus mengenai hal ini. Bahwa betapa kita di hadapan Allah sering sebagai domba yang sesat. Sesat itu bisa menunjuk kepada kita berdosa, kita hilang, kita jatuh, kita bahkan mati. Tetapi gembala kita dalam diri Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan. Tidak akan membuat kita berada terus di dalam kesesatan. Yang tadi dalam bacaan kedua Rasul Paulus menyampaikan bagaimana kita telah diperdamaikan dengan Allah. Oleh Yesus melalui darahnya, kita semua yang dulunya adalah orang berdosa, sekarang telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus putranya di atas kayu salib. Maka menjadi sukacita dan kegembiraan bagi kita, saudara-saudari, betapa Allah lebih mengasihi dan mencintai kita daripada memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Hati Allah dalam diri Yesus Kristus mengasihi dan mencintai kita sebagaimana yang digambarkan oleh gembala tadi. Maka kalau kita berdosa, Tuhan selalu membuka hatinya untuk membuat kita kembali berada di dalam belas kasih dan kemurahan-Nya. Kalau kita jauh dari Allah, Ia akan selalu membuka dirinya supaya kita boleh mengalami lagi apa artinya dikasihi dan dicintai. Maka dengan merenungkan
bacaan-bacaan kitab suci pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita belajar untuk menjadi seperti hati Allah. Hati Allah yang menyalurkan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Hati Allah yang selalu terbuka untuk menerima siapa saja yang datang meminta bantuan dan pertolongan. Bukan seperti orang-orang Farisi yang selalu gampang dan mudah menghakimi sesama. Teman salah sedikit langsung dihakimi. Tetangga salah sedikit langsung membuat permusuhan. Tetangga miring sedikit atau teman salah sedikit mulai membawa kisah dan cerita dari ujung selatan sampai ujung utara. Bahkan orang mengatakan, kalau engkau melakukan kesalahan kecil, teman-temanmu akan bercerita bukan hanya di dunia ini, tetapi akan bercerita sampai ke surga. Luar biasa. Maka hari ini saudara-saudari, mari kita menyadari dan belajar untuk menjadi seperti hati Tuhan. Hati Allah bagi sesama. Kalau ada teman yang berdosa, ada teman yang bersalah, mari kita cari dan temukan, dan kita bawa kembali ke dalam persekutuan. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan karena kekurangan dan kelemahannya, mari kita rangkul dia dan kita bawa dengan hati kita sebagai hati Allah sendiri. Karena itu dalam doa novena Hati Kudus Yesus 9 hari yang kita lakukan, kita selalu belajar dan memohon, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Mari kita berdoa, semoga kita semua menikmati dan mengalami kebaikan Allah dalam kehidupan kita, dan karena itu kita akan belajar untuk selalu membangun perdamaian dengan hati Allah sendiri, mengalami kebaikan dan cinta kasih-Nya, dan karena itu kita juga akan membawa hati tersebut di dalam kehidupan kita, bertemu dan berjumpa dengan semua orang yang ada di sekitar kita.